Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali pada mata kuliah metode penelitian dan rencana percobaan. Setelah lebaran kita masuk kembali pada materi rancangan percobaan. Masuki minggu ke-14, di mana minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rancangan acak lengkap yang monofaktor serta faktorial dan rancangan acak kelompok monofaktor dan faktorial. Nah, untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari mengenai rancangan lanjutan. Di sini ada rancangan bujur sangkar Latin. Nah, seperti apa rancangan bujur sangkar Latin? Nah, akan kita lihat. Ini saya lupa menuliskan capaian pembelajaran mata kuliah. Namun saya akan sampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, minggu ke-14, yaitu setelah mengikuti perkuliahan, kalian sebagai mahasiswa ini sudah dapat melakukan analisis rancangan percobaan lingkungan rancangan bujur sangkar Latin serta dapat mengaplikasikannya. Oke. Sebagai pendahuluan kita lihat dulu ini perbedaan. Seperti apa perbedaan antara RAL, RAK dan RBSL, rancangan bujur sangkar Latin. Nah, untuk RAL sendiri, seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa RAL merupakan rancangan percobaan homogen. Nah, jadi jika dia tidak homogen, maka ya tidak memungkinkan dilakukan perancangan lingkungan RAL. Nah, jadi tidak boleh. Jadi RAL harus homogen. Kalau kita menggunakan RAL harus homogen. Kemudian keragaman respon itu disebabkan oleh pengaruh perlakuan. Nah, ini telah berlalu dan telah kita ketahui bahwa keragaman respon ini disebut juga outputnya atau variabel terikat atau variabel dependen, di mana dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen, yaitu perlakuan. Nah, untuk RAL ini keragaman responnya itu hanya disebabkan oleh pengaruh perlakuannya saja. Nah, sedangkan RAK, seperti yang telah berlalu, kita ketahui bahwa satuan percobaannya tidak harus homogen, namun dapat heterogen. Akan tetapi keheterogenannya ini dapat dilakukan pengelompokan. Pengelompokannya yaitu dengan pengelompokan satu arah. Nah, sehingga dapat dihomogenkan. Nah, untuk keragaman responnya, atau outputnya ini disebabkan oleh dua pengaruh, baik itu pengaruh perlakuan maupun kelompok. Nah, berbeda dengan RAL tadi ya, cuman perlakuan saja. Sedangkan untuk RAK-nya ada pengaruh perlakuan dan kelompok. Nah, sehingga pada saat analisisnya, perhitungannya, ini dimunculkan jumlah kuadrat dari perlakuan dan kelompoknya. Nah, karena ini muncul kelompok, maka galatnya ini akan berkurang galatnya, karena akan dibagi juga oleh jumlah kuadrat kelompok. Nah, pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui ini di luar perlakuan yang kita coba, ini dapat dihilangkan dari percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Jadi ada kelompoknya ya, jadi galatnya itu semakin berkurang dengan mengelompokkan dia satu arah, sehingga dapat tercipta suatu perancangan lingkungan yang homogen. Dari awalnya heterogen kemudian bisa homogen. Nah, itu RAL dan RAK. Sedangkan RBSL, nah ini RBSL merupakan pengembangan dari rancangan acak kelompok. Nah, apabila ide rancangan acak kelompok ini diaplikasikan, ternyata tidak dapat menghilangkan keheterogenan, artinya tidak dapat dihomogenkan dengan pengelompokan satu arah, sehingga dilakukanlah RBSL. Ini diaplikasikan untuk menghilangkan dua sumber keragaman dengan cara mengelompokkan dalam dua arah. Jadi pengelompokannya bukan satu arah, dalam dua arah. Nah, kalau ini tadi yang RAK satu arah, karena dengan satu arah ini sudah dapat
homogen, sedangkan yang RBSL ini tidak dapat, rak yang tidak dapat dihomogenkan dengan satu arah, sehingga dilakukan pengelompokan dua arah. Nah, sehingga dengan pengelompokan dua arah ini, maka rancangan tersebut disebut dengan rancangan bujur sangkar Latin, karena dikelompokkan dalam dua arah, baik itu kolomnya maupun barisnya. Ada dua arah. Nah, sehingga yang tadinya heterogen, ini dapat dihomogenkan. Nah, tentu saja tidak bisa dengan hanya satu arah, yang rak tadi. Nah, dengan dua arah, maka ini dapat dihomogenkan dengan menggunakan RBSL. Nah, seperti apa perbedaannya? Ini ilustrasinya seperti ini, kita dapat lihat. Jika RAL, nah ini kan homogen ya, cuma satu, ini bidang penelitiannya misalnya. Ini lahan penelitian misalnya. Nah, ini sudah homogen. Tidak ada keragaman di dalamnya. Langsung saja pakai RAL. Namun apabila satuan percobaannya tidak homogen seperti ini. Nah, ini kan beda ya warnanya. Di sini agak gelap, ini agak gelap, ini tengahnya agak gelap, ini terang. Nah, maka ini bisa dikelompokkan dengan satu arah menggunakan rak ya. Mengelompokkan satu arah. Nah, dengan begini. Artinya ini dari heterogen tadi bisa menjadi homogen, kelompok pertama, homogen untuk kelompok kedua, homogen untuk kelompok ketiga. Nah, namun apabila lahan percobaannya tidak seperti ini ya, seperti ini misalnya. Nah, apakah bisa dilakukan dengan rak? Nyata saya tidak bisa. Karena kalau dikelompokkan seperti bagaimana caranya dikelompokkan? Di sini diambil, dipotong di sini tidak bisa. Karena tidak bisa sama ini dengan yang ini di tengah. Ini dengan yang ini di tengah. Ini pun tidak berbeda dengan yang ini. Dengan yang ini bagaimana? Nah, terus bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Nah, oleh karena itu ada yang dikatakan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, dengan mengelompokkan bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Pengelompokannya bisa ke arah kolom, ke sini, dari kiri ke kanan. Bisa juga ke arah baris, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sama saja. Jadi pengelompokannya dua, ke kanan dan ke kiri. Nah, sehingga terjadi pengacakan. Nah, jadi nanti dalam unit percobaan ini terbentuk kehomogenan data yang dari heterogen tadi menjadi homogen. Nah, ini kamu heterogen. Nah, dengan mengambil daerah sini satu, mengambil daerah sini, mengambil daerah sini, dan mengambil daerah sini. Nah, kemudian terjadi kehomogenan. Karena yang gelap diambil satu, yang ini agak gelap satu, ini juga agak gelap satu, dan yang terang satu. Sehingga homogen. Nah, ini diambil sini, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Akhirnya dia homogen. Nah, karena dikelompokkan dari yang baris dan yang kolomnya. Nah, jadi dan yang baris ini kan satu, diambilnya satu, tidak ada yang lain. Ini juga satu, di sini satu, juga di sini satu, di sini. Jadi kemudian homogen. Nah, lebih lanjut seperti ini bisa dilihat. Nah, perbandingannya RAL, rak, RBSL. Nah, kalau RAL ini kan langsungnya homogen. Rak nanti satu arah. Ini homogen di sini, homogen di sini, homogen di sini. Nah, kalau RBSL ya dengan pengelompokan ini dua arah keragaman dari baris dan kolomnya, maka ini homogen. Diambil ini, nanti diambil satu di sini, diambil satu di sini, diambil satu di sini. Maka dia akan homogen. Seperti itu. Homogenitasnya seperti itu. Nah, jadi yang tidak dimungkinkan menggunakan rancangan acak kelompok, ya apalagi RAL ya. Kelompok saya tidak mungkin, apalagi RAL. Nah, ini bisa dilakukan pengelompokan untuk menghomogenkan data menggunakan rancangan bujur sangkar Latin dengan dua arah pengelompokan. Baik itu pengelompokan dari kolomnya maupun dari barisnya. Seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, sehingga dapat dikatakan definisi dari rancangan bujur sangkar Latin merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan. Nah, yaitu pengelompokan baris ya, maupun pengelompokan kolomnya. Ini baris, ini kolom. Nah, banyaknya perlakuan sama dengan banyaknya ulangan. Nah, ini sebenarnya kalau kelompoknya pasti jadi perlakuan dan ulangan sama. Nah, sehingga pada rancangan bujur sangkar Latin ini harus seimbang sama rata. Kalau 4 barisnya, yang 4 juga kolomnya.
2 barisnya 2 juga kolomnya, 3 barisnya 3 juga kolomnya. Ini harus sama ya. Nah, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan, sama semua. Pada rancangan ini pengecakan dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam baris dan juga kolom. Nah, dikelompokkannya dalam baris dan kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Nah, jadi baris dan kolomnya hanya satu perlakuan. Misalnya, ini B. Nah, ini kan dari baris dan kolomnya cuma ada satu B ya. Nah, B. Nah, itu pula dengan C. Nah, cuma satu C. D juga. Nah, dari baris dan kolom tidak A juga begitu. Nah, begitu seterusnya. A di sini juga seperti ini. Jadi hanya satu. Nah, akhirnya kan homogen karena setiap daerah ini terwakili, baris dan kolom terwakili dari satu perlakuan. Nah, begitu pula dengan yang ini. Nah, ini kemudian yang mengakibatkan yang tadinya heterogen, kemudian dikelompokkan baris dan kolomnya, akhirnya dia homogen. Nah, ini. Nah, jadi kalau ada tipe-tipe jenis-jenis penelitian yang heterogen dan sulit untuk dihomogenkan dengan RAL jelas, rak belum bisa, maka bisa menggunakan rancangan bujur sangkar Latin seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, keuntungannya apa? Jelas, mengurangi keragaman galat melalui 2 buah pengelompokan, baik itu pengelompokan di barisnya dan pengelompokan di kolomnya. Kemudian pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Nah, jadi 2x2 saja itu sudah bisa dilakukan. Nah, kalau kelompok kemarin kan ya semakin kecil itu ya susah juga kalau sedikit ya, minimal 2. Nah, kalau RBSL ini ya skala kecil bisa dilakukan. Analisisnya relatif lebih mudah. Nah, memang mudah ini. Kemudian baris dan kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusannya ini lebih luas, lebih beragam. Kenapa? Karena kita bisa menyimpulkan dari kesimpulan baris, pengelompokan baris, atau dari pengelompokan kolom. Sama dengan faktorial kemarin. Faktorial kan bisa faktor A, bisa kesimpulan faktor A, bisa kesimpulan faktor B, bisa kesimpulan interaksi. Nah, namun pada RBSL ini kesimpulan interaksinya ini tidak bisa dilakukan, hanya baris atau kolom atau perlakuannya saja. Nah, kelemahannya itu jadi termasuk itu. Nah, kelemahannya apa? Nah, banyaknya baris, kolom, dan perlakuan harus sama. Ini tadi saya bilang, kalau 2x2 ya 2x2. Tidak bisa 2x1 atau 3x2, tidak bisa. Kalau 3 ya harus 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Nah, jadi semakin banyak perlakuan, ya ulangannya juga tambah. Gitu. Pengelompokannya juga tambah. Nah, itu. Jadi semakin banyak perlakuan, maka satu percobaan juga akan semakin banyak. Nah, ini semakin banyak perlakuan, tambah banyak juga. Karena harus persegi ya, maka dikatakan bujur sangkar. Nah, karena ya seperti itu 2x2, 3x3, 4x4. Asumsi apabila banyaknya kelompok bertambah besar, nah jika tambah besar kelompoknya ya, maka galat percobaan, persatuan percobaan juga akan cenderung meningkat. Ya jelas, semakin banyak ya akan meningkat juga galatnya. Makanya pengelompokannya ini harus lebih semakin banyak kelompok ya lebih sulit untuk menentukannya pengelompokannya, pengacakan. Kemudian asumsi modelnya sangat mengikat, nah, itu bahwa tidak ada interaksi antar sembarang 2 atau semua kriteria. Makanya saya bilang tidak ada interaksi antar sembarang atau 2 kriteria. Tidak sama dengan faktorial, nah ya bisa. Kalau ini tidak, berdiri masing-masing. Kalau baris ya baris, kolom perlakuan, baris kolom perlakuan. Tidak bisa ada interaksi antar baris dan kolom maupun perlakuan. Pengecakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengecakan rancangan sebelumnya. Nah, ini agak sedikit lebih rumit. Nanti cara pengecakannya akan saya jelaskan seperti apa. Cuman sedikit lebih rumit. Tapi sebenarnya mudah ya, sangat mudah. Cuman sedikit lebih rumit saja. Kalau oral kan tinggal diacak saja. Kalau kelompok diacak berdasarkan kelompoknya. Kalau ini ya ada cara pengecakannya sendiri. Nanti tinggal ditukar-tukar cara pengecakannya.
Derajat bebas galatnya lebih kecil dibandingkan dengan rancangan lain. Nah, ini karena dB-nya lebih kecil. Nah, kalau semakin kecil perlakuan, maka dB-nya akan semakin kecil. Nah, ini akan menurunkan tingkat ketelitian. Nah, ini akan menurunkan tingkat ini kekurangannya ya. Terutama pada jumlah perlakuannya berkurang kecil. Makanya nih semakin besar perlakuan ini semakin bagus sebenarnya. Karena akan meningkatkan dB. Karena derajat bebas yang tinggi, ini akan menurunkan galat. Semakin tinggi dB-nya, karena dB kan pembagi ya. Semakin besar pembaginya, maka galatnya pun akan semakin kecil. Memerlukan pengetahuan atau pemahaman dasar dalam menyusun satuan percobaan yang efektif. Nah ini, jadi kita harus mengetahui betul lahan penelitian kita atau satuan penelitian atau unit percobaan kita, sehingga kita dapat mengelompokkannya. Nah, kalau tidak paham, tidak mengerti unit percobaan yang kita lakukan, ya akan sulit dalam mengelompokkan. Bahkan nanti hasilnya tidak akan relevan dengan hasil penelitian, dengan outputnya, dengan respon yang dihasilkan, diakibatkan karena kesalahan dalam mengelompokkan. Nah, ini yang agak susah juga di RBSL ini. Apabila ada data hilang, nah ini juga yang menjadi kelemahannya. Jika ada data hilang, meskipun sedikit, jumlahnya tidak terlalu banyak, maka hasilnya diragukan. Kenapa? Karena kan setiap plot ini adalah mewakili dari pengelompokan, keragaman pengelompokan ini. Supaya seragam. Jadi kalau hilang, satu saja hilang, maka itu tidak bisa disimpulkan sebenarnya. Karena sudah ada hilang hasil penelitiannya satu, maka hasilnya satu petak ya, maka itu kemungkinan hasil analisisnya ini, kesimpulannya ini akan diragukan. Nah, ini kelemahan RBSL. Nah, namun RBSL itu efektif sekali digunakan apabila sumber keragaman atau satuan percobaan kita ini sangat beragam, sehingga ini dapat dengan menggunakan RBSL ini dapat menghemat waktu, menghemat biaya dalam melakukan penelitian. Nah, karena langsung kan bisa digunakan. Kalau sayang juga kalau misalnya sudah ada lahannya, sudah ada di percobaannya, kemudian harus diganti. Nah, ini menggunakan RBSL ini adalah solusi yang tepat untuk area-area yang sulit dihomogenkan atau percobaan-percobaan yang sulit untuk dihomogenkan. Nah, ini tadi saya bilang bagaimana pengacakan dan tata letak dari perlakuan. Cara pengacakannya akan kita jelaskan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa rancangan dasar RBSL ini harus yang namanya bujur sangkar ya harus sama. Tidak boleh 1 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, harus sama. Jika 2 ya harus 2 kali 2. Jadi perlakuan dan ulangannya ini harus sama. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Nah, semakin banyak perlakuan, maka semakin banyak pula kemungkinan dari dasar pengacakannya. Ini banyaknya rancangan dasar yang mungkin dibentuk. Ini adalah rumusnya, T kali T faktorial dikali T kurang 1 faktorial. Nah, ini tanda faktorial ya, tanda seru. Ini nanti adalah banyak perlakuan. Misalnya, jika T-nya 4, ini yang 4 ya, kita pakai ini yang 4. Nah, maka T kali T faktorial kali T kurang 1 faktorial adalah 4 kali 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, cara penghitung faktorial, ini sudah diajarkan di matematika dasar ya. Jadi kalau 4 faktorial begini, cara menghitungnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau tidak percaya silakan digunakan kalkulator. Nah, jadi cara menghitungnya ini 4, ini 4 ya, 4-nya. Dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nanti kali lagi, 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya 576 kemungkinan. Jadi semakin banyak perlakuan, kemungkinan pengacakan ini akan semakin meningkat. Kalau 2, 4 ya. Kalau 3, 36, 4 ini tadi 4, 576.
5 meningkat lagi 14.400. Kalau 6, 518.400 kemungkinan pengacakan yang dilakukan. Seperti ini dasar pengacakan dari RBSL ya. Ini dasar rancangan yang bisa dibentuk. Nah, cara pengacakannya ini sangat mudah sebenarnya. Pertama, buat dulu kolom seperti ini. Buat dulu petak blok seperti ini. Baris 1, 2, 3, 4, kolom 1, 2, 3, 4. Nah, tempatkan ABCD, BADC, CDAB, ECAB. Tempatkan dengan ini ya. Jadi berbeda-beda. Ngacak seperti ini. Nah, misalnya kita terdapat 4 perlakuan ABCD, kita pilih rancangan dasar ukuran 4x4. Nah, begini modelnya. Bagaimana cara mengacaknya? Nah, kalau mau menggunakan, misalnya ini contoh ya, kita menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi run. Ini fungsi run. Kalau menggunakan run ini akan ada angka acak seperti ini ya. Mudah. Jadi kita urutkan dulu. Urutan semua ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini urutan pengacakan nanti 1, 2, 3, 4. Ini ada angka acaknya, kalau kita masukkan fungsi run begini akan muncul angka acak seperti ini. Nah, kemudian angka acaknya akan diurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, ini biasanya diklik kanan, kemudian di sort. Nah, sortnya itu kecil ke besar. Nah, minimum, maksimum misalnya. Nah, ini minimum, maksimum. Nah, maka akan teracak dengan sendirinya ini. Jadi sehingga diperoleh acakan seperti ini 4, 3, 1, 2. Nah, ini. Nah, didapat urutan baru 4, 3, 1, 2. Nah, begini caranya ya kalau misalnya menggunakan angka Excel. Menggunakan lotre juga bisa atau tidak bisa. Nah, misalnya kita mengocok, nah, angka apa yang pertama muncul? Saya kan urutan pertama 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kocok lotre, ternyata muncul angka 4 dulu. Kemudian kedua muncul angka 3. Kemudian ketiga muncul angka 1. Kemudian yang terakhir muncul angka 2. Nah, maka muncul urutan baru 4, 3, 1, 2. Nah, maka baris keempat ini akan menjadi baris pertama. Nah, jadi yang keempat tadi akan menjadi baris pertama. Yang ketiga akan menjadi kedua. Yang ke-1 akan menjadi ketiga. Dan yang kedua akan menjadi keempat. Nah, ini yang tadi dong. Nah, jadi ini yang pertama, baris pertama. Ini kan baris ya. Oh, ini baris ya, ini baris. Jadi ini diubah susunannya dulu. 1, 2, 3, 4 menjadi 4, 3, 1, 2. Nah, jadi ini 4 ke sini, kemudian 3 ke sini, 1 ke sini, nah 2 ke bawah. Ini berubah urutannya. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Lanjut. Nah, seperti ini. Dari yang awal di sini 1, 2, 3, 4 menjadi 4, 3, 1, 2. Nah, jadi 4 ini yang ini 4 ya. Kan ke atas, ini B, C, A, B. Kemudian 3, ini yang 3, yang urutan 2 C, D, B, A. Ini C, D, B, A ya. Kemudian 1 yang awal A, B, C, D menjadi sini A, B, C, D. Kemudian 2 B, A, D, C ke sini B, A, D, C. Nah, ini pengacakan arah baris. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu, ini kan baru 1 ya pengacakannya. Nah, kemudian kita acak lagi kolomnya. Nah, kan sudah baris tadi. Nah, ini lagi yang diacak. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan cara bagaimana? Seperti yang tadi. Yang sebelumnya. Nah, kemudian kita acak. Nah, ini contoh. Misalnya kita dapat seperti ini. Nah, kita lakukan cara pengacakan yang sama. Ternyata yang muncul adalah 4, 2, 1, 3. Nah, jadi kolom keempat. 4 ini pindah ke kolom pertama, 2 pindah ke tetap kolom 2, 1 ke kolom 3, dan 3 ke kolom 4. Nah, jadi yang baris tadi, ini kan tadi sudah diacak ya, yang 4, 3, 1, 2. Sekarang ini 1, 2, 3, 4 menjadi 4, 2, 1, 3. Nah, jadi yang 4 ini pindah ke saat pertama, yang 3, 4 pindah pertama, yang 2 tetap kedua, yang 1 ini pindah ke yang ketiga, dan yang 3 pindah ke 4. Nah, begitu. Nah, kolom ini. Sehingga sudah teracak baris dan kolomnya. Akhirnya diperoleh seperti ini pengacakannya.
Nah, ini kan BCDA, BADC ya, lihatlah. Nah, BCDA, BADC. Dan seterusnya. Seperti ini. Nah, diperhatikan perlakuan B misalnya ini. Nah, B ini ada di setiap kolom. B di sini, di sini, di sini, di sini. Dan ada di setiap baris. Tuh. Nah, namun tidak ada B yang sama pada baris yang sama dan kolom yang sama. Jadi tidak ada B di sini. Nah, B cuma satu. Nah, begitu pula di sini B cuma satu. Di sini juga B cuma satu. Ini B cuma satu, B cuma satu. Di sini juga B. Itu pula dengan A juga satu, di sini satu. Nah, di sini juga satu, satu. Nah, jadi dia tersebar begitu. Pengelompokannya tersebar. Akhirnya apa? Ya, timbul ke homogen. Nah, tadi kan tidak bisa ditentukan ya, kan misalnya di sini putih tadi di tengah ya. Misalnya masih ABCD, ABCD, ABCD. Nah, dengan seperti ini maka yang tadinya heterogen akhirnya homogen. Karena terwakili semua. Seperti itu. Ini bagusnya RBSL. Dia terwakili. Nah, dengan pengacakan seperti ini, pengelompokan seperti ini akhirnya terwakili semua. Sudah terwakili pengelompokannya, yang tadi yang awalnya ini. Nah, ini kan, ini pengelompokannya sudah terwakili A, B, C, D, B, C, D, A. Kemudian diacak lagi. Nah, sehingga diperoleh pengacakan seperti ini. Nah, ini tadi saya bilang cara mengacaknya agak berbeda, sedikit lebih rumit, tapi sebenarnya mudah sekali. Nah, seperti itu cara mengacak. Mudah. Oke, saya harap bisa dipahami. Kita lanjut ke model linear dan analisis seragamnya. Seperti apa? Model linear atau model matematikanya ada seperti ini. Nah, ini ada tambahannya sedikit. Nah, jadi Y, I, J, K. Nah, ini sudah ada K-nya lagi. Yang kemarin cuma Y, I, J. Kalau kelompok sih ada juga K-nya sama dengan kelompok. Sama dengan mu tambah beta I tambah kappa J. Nah, ini yang nambah ya, kappa. Keluar kolom, ada kolom di sini. Tambah tau K tambah epsilon E J K. Ini galatnya. Jadi ini rataan umum, ini baris, kolom. Nah, jadi ada baris dan kolom. Kemudian ada perlakuan. Dan epsilon E J K. Ini adalah pengaruh acak dari baris ke I, kolom ke K, dan perlakuan ke J. Nah, jadi barisnya I, kolomnya K, dan perlakuan ke J. Oh, sorry, ini kolom ke K, ke J, sorry ya. Baris ke I, kolom ke J, dan perlakuan ke K. Nah, ini salah ya. Ini kurang tepat. J ini ya. Sorry. Nah, makanya I-nya 1, 2, 3 sampai R. J 1, 2 R, 1, 2 R. Nah, jadi ulangannya ini sama ya. Semua. Dan seterusnya. Nah, ini lebih sederhana ya sebenarnya. Mirip dengan faktorial. Faktorial yang sama faktornya. 2 kali 2. 3 kali 3. Seterusnya. Oke, saya rasa bisa dimengerti. Nah, asumsinya seperti ini. Epsilon beta I sama dengan epsilon kappa J sama dengan epsilon tau K sama dengan 0. Jadi sama. Kalau tetap sama. Sama dengan 0 semua ya. Mau yang perlakuannya, mau yang pengelompokan, kelompok baris, kelompok kolom, ini sama dengan 0. Ini tetap ya. Sama. Nah, jika dia acak, maka dia tidak sama. Jadi berbeda semua. Ini beda. Perlakuan berbeda, kalau kolom berbeda, baris berbeda, begitu pula dengan yang epsilonnya atau eronnya atau galatnya berbeda. Nah, ikuti sisinya. Ini sisi yang akan diuji H0 dan H1. H0 jika tetap ya, maka sama. Semua tau K sama. Jadi semua perlakuan sama. Tidak yang berbeda. Nah, jika pengaruh perlakuannya acak, maka tidak ada keragaman dalam proses perlakuan. Nah, jadi berbeda. Tidak sama ya. Oh, pengaruh perlakuan acaknya sama. Tidak ada keragaman. Jadi sigma kuadrat tau ini sama dengan 0. Tidak ada keragaman. Jadi sama semua.
kalau acaknya. Nomor tetap sama, jadi semuanya sama. Perlakuan acak juga sama. Artinya apa? Tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lainnya. Nah, jika H1, maka tidak semua toka sama dengan 0. Nah, tidak semua sama, jika perlakuannya tetap. Tidak semua sama. Nah, artinya sigma kuadrat tau ini lebih besar dari 0. Nah, tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. Artinya beragam, perlakuannya beragam. Artinya perlakuan yang pertama tidak sama dengan yang kedua, tidak sama dengan yang ketiga, dan seterusnya. Atau perlakuan pertama sama dengan yang kedua namun berbeda dengan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya bahwa ya tidak ada keragaman. Ada keragaman, artinya ada perlakuan yang tidak sama dengan perlakuan yang lain. Artinya apa? Ya perlakuannya berpengaruh atau perlakuannya ada yang perbedaan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain. Ini H1. Ya sama dengan yang rancangan-rancangan sebelumnya. Nah, analisis seragam seperti ini rumusnya panjang. Nah, sehingga dimudahkan dengan menggunakan tabel analisis seragam. Ini tabel analisis seragamnya. Sehingga programannya ada baris, kolom, perlakuan. Nah, ini ya, ada baris dan kolom. Kalau rancangan acak kelompok ya cuman kelompok saja satu arah. Nah, sedangkan ini muncul baris, kolom, dan perlakuan. Nah, sehingga ini nanti bisa meminimalisir galatnya. Kenapa? Karena ini kan nanti dibagi ya. Nah, ini kan JKG-nya ini. Nah, ini F hitungnya ini akan dibagi dengan KTG. Nah, ini KTG ini. Kuadrat tengah galat ini. KTG. Nah, sehingga semakin kecil ini kan ada pengurangan lagi ya. Ini antara ini dan ini. Ya, maka semakin kecil juga pembaginya. Kalau semakin kecil pembaginya, maka F-hitungnya akan semakin besar. Tentu saja kalau F-hitung semakin besar dari F-tabel, maka ya semakin signifikan ya. Tambah besar signifikansinya. Makanya ini bagusnya ada baris dan kolom kalau di bicara sangkar Latin. Nah, ini rumusnya. Nah, ini tinggal disesuaikan nanti saja ya kalau dihitung dengan rumus ini. Nah, ini lagi dilihatnya rumusnya. Nah, ini definisinya, faktor koreksi, ini pengerjaannya sama ya, JKT. Nah, jadi seperti yang minggu lalu, nah cari dulu faktor koreksi. Setelah dicari faktor koreksi, cari jumlah kuadrat totalnya. Nah, JKT, kemudian cari JK baris. Nah, kalau kemarin kan langsung kelompok ya. Nah, sekarang ada baris, ada kolom, dan ada perlakuan. Nah, ini aja tambahnya. Rumusnya ini. Nah, pernya R semua. Nah, itu mudahnya ini. Kalau yang faktorial kan A, B, R ya. Nah, ini A, B. Kalau yang AB, nah ini langsung R-nya saja ulangan. Nah, R-nya sama tuh, karena sama 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sama. Yang dikurang faktor koreksi. Sama semua. Nah, yang membedakan cuma ini nanti yang diambil, yang di atasnya ini. Kemudian cari jumlah kuadrat galat, tinggal dikurangi. Nah, ini kan nanti kecil ya. Kenapa? Karena ya harus dikurangi dengan baris, kolom, dan perlakuan. Kalau kelompok kemarin ya cuman kelompok saja dengan perlakuan, makanya ini semakin tinggi ya karena pengurangannya semakin sedikit. Oke. Gitu. Nah, ini galat baku atau standar Endor, bisa dicari. Kalau memang ingin dicari silahkan cari, bisa juga tidak. Nah, itu untuk perbedaan di antara rata-rata perlakuan. Itu dengan formula SY sama dengan SY bar akar 2 KTG per T. T ini ulangannya. T perlakuan. Nah, contoh terapan. Kita lihat. Nah, untuk memudahkan pemahaman prosedur perhitungan siragam RUSL berikut, disajikan contoh kasus beserta perhitungan siragamnya. Nah, tabel berikut adalah layout dan data hasil percobaan RUSL ukuran 4x4. Nah, untuk data hasil pipilan jagung hibrida A, B, dan D, dan penguji C. Jadi A, B, D, dan ada C-nya. Nah, jadi A, B, C, D ya. Nah, hasil pipilan T hektar 1.
Nah, ini per hektar ini ya, segitiran per hektar. Ini satuannya. Kemudian ini ada nomor baris 1, 2, 3, 4. Ini ada jumlah baris. Ini baris. Jadi ini jumlah baris, ini nomor baris ya. Nah, namanya juga baris, jadi jumlah barisnya sini. Sedangkan kolomnya ya di bawah. Nah, ini nomor kolomnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini jumlah kolomnya. Yang terbalik ya. Ingat, kalau ke bawah ini kolom, kalau baris ke kanannya. Ya, kalau barisnya di sini, kalau kolomnya dia di sini ya enggak. Nah, berbeda dengan yang rancangan faktorial kemarin, ini bisa ditukar-tukar di sini atau di sini terserah. Kalau ini tidak ya, namanya baris ya tetap baris, kolom tetap kolom, tidak bisa ditukar. Jadi jumlah kolom, ini jumlah baris. Dan ada jumlah umum atau total keseluruhan data. Nah, cara pengerjaan seperti apa? Nah, itu susun dulu data seperti tabel di atas. Nah, kalau belum ada bentuk tabel yang diberikan, hanya hasil penelitian, perhitungan ya harus dibuat dulu tabelnya seperti ini yang tadi. Nah, tapi ini kan sudah ada ya, nah, jadi tinggal dihitung saja. Kalau belum ya harus pertama susun dulu data seperti tabel yang sebelumnya saya tampilkan. Nah, sesuai dengan layout percobaan lapangan. Sertakan pula penjelasan kode perlakuannya. Nah, ini penjelasan kode perlakuannya. B, C, A, D ini. Nah, kalau tidak ada ini, kenapa perlu? Nah, ini kan kode pengacakannya ya, atau kode perlakuannya. Mengapa ini perlu ya? Ini supaya tahu bahwa nah, ini adalah data B untuk yang perlakuan B. Nah, ini yang perlakuan B, perlakuan B. Ini akan dijumlahkan nanti untuk melihat perlakuan B berapa. Perlakuan A berapa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hitung jumlah baris dan kolom serta jumlah umum seperti pada contoh tabel. Nah, ini. Hitung jumlah kolom, jumlah baris, dan jumlah total umumnya. Rataan bagaimana? Nah, silakan mau dihitung mau tidak, terserah, bisa. Karena toh juga nanti tidak dipakai ya dalam analisisnya. Nah, setelah itu hitung jumlah dan rataannya untuk masing-masing perlakuan. Nah, ini yang perlu. Nah, harus dibuatkan tabel seperti ini. Karena ini akan digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuannya. Sama dengan kelompok kemarin. Nah, kelompok kan harus dibuatkan seperti ini ya. Nah, sama dengan faktorial juga kelompok harus dibuatkan seperti ini. Kalau tidak dibuatkan seperti ini ya, nanti bingung menghitung jumlah kuadrat perlakuannya. Nah, kalau yang kolom, nah ini tinggal dimasukkan yang kolom, baris dimasukkan baris. Nah, perlakuannya seperti apa ya? Harus dibuatkan dulu tabel terpisah. Nah, dibuat perlakuan A, B, C, D. Nah, kemudian dijumlahkan perlakuan A. Ini dari mana didapatnya? Ambil, kumpulkan semua yang A. Nah, perlakuan A ini ya, 1 ditambah ini, tambah ini lagi, tambah ini. Nah, diperoleh ini 5855. Nah, bukan yang ini diambil, bukan. Karena akan berbeda ini ya jumlahnya. Karena ini A, begitu pula dengan B, jumlahkan B, ini. C begitu pula, C jumlahkan C, ini, dan C. Kemudian D ini, D di sini, D di sini, D di sini. Nah, sehingga diperoleh seperti ini jumlahnya. Setelah itu buat rataannya. Nah, sudah ada tabel perlakuan namanya ini. Tabel jumlah dan rataan perlakuan namanya. Jumlah dan rataan perlakuan. Nah, ini buat apa? Nanti digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Setelah itu ya, seperti biasa hitung dulu faktor koreksinya. Nah, faktor koreksi yang mana loh? Kok langsung dikata? Nah, ini faktor koreksi. Nah, ini langsung dimasukkannya di rumus. Ini faktor koreksi, ini juga faktor koreksi. Nah, ini faktor koreksi. Ini juga faktor koreksi semuanya, ini faktor koreksi. Nah, ini perhitungannya, ini perhitungannya. Sama semuanya faktor koreksi. Jadi jangan bingung. Ini sama, ini faktor koreksi. Nah, ini langsung saja dimasukkan di rumus. Kan toh juga nanti dikurangi semuanya. Tapi lebih memudahkan, sebaiknya cari dulu faktor koreksinya. Faktor koreksi itu diperoleh dengan rumus Y titik 2 titik kuadrat per R kuadrat. Nah, ini dari mana? Ya, total keseluruhannya tadi. Dari mana dapat ya total keseluruhannya? Mana total keseluruhannya? Ini tadi ini.
Ini dikuadratkan per R kuadrat. R-nya berapa? 4, perlakuannya ada 4. Nah, 4 kuadrat. Nah, angka seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, jika sudah dapat ini ya tinggal dikurangi nanti. Cari sigma IJ, Y, IJ kuadrat dari mana? Ya, ini kan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total didapat dari mana? Ya, semua data. Ini semua data dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, sampai terakhir nanti. Tambah ini dikuadratkan. Dikurang faktor koreksi. Ya, sama dengan yang ini. Nah ini loh, semua ini titik-titik masuknya. Semua data di situ. Tidak disulis semua, akan terlalu banyak kalau ditulis. Dikuadratkan di jumlah, kemudian dikurang faktor koreksinya. Nah, ini diperoleh segini hasilnya. Setelah diperoleh JKT, cari jika baris. Nah, jika baris adalah sigma Y I titik 2 kuadrat per R kuadrat. Nah, yang mana ini Y I titik kuadrat? Ya, lihat yang barisnya. Mana yang baris tadi? Jumlah baris. Nah, ini baris. Nah, jangan sampai tertukar ya kolom. Nah, bukan, tapi barisnya. Nah, ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan. Dibagi R. Nah, tidak dikuadratkan R-nya. Dibagi R. Dikurang faktor koreksi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kuadratkan per R. Nah, R. Tidak dikuadratkan ya? Nah, tidak dikuadratkan. Dikurang faktor koreksi ya. Ini kan sudah jumlah tadinya, ini sama. Nah, nggak usah dicari lagi. Langsung saja. Ini cuma karena tidak ada hasilnya di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kerjakan dulu ini, terus dikurangi faktor koreksinya. Setelah cari JK baris, cari JK kolomnya. Nah, jika kolom, ya diambil yang kolom Y titik J kuadrat per R. Nah, yang mana yang kolomnya? Cari yang jumlah kolom. Nah, ini jumlah kolom. Ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat. Per 4 per R. Dikurang faktor koreksi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini. Nah, ini kuadrat per 4 dikurang faktor koreksi. Ini hasilnya. Setelah itu cari jumlah kuadrat perlakuan. Nah, ini tadi jumlah kuadrat perlakuan Y K kuadrat per R kurang faktor koreksi. Nah, dari mana diambil ini? Nah, inilah tadi gunanya dibuat seperti ini. Jumlah perlakuannya. Makanya jumlah perlakuan ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan, tambah ini dikuadratkan per R per 4. Dikurang faktor koreksi. Seperti ini. Nah, ini tadi dikuadratkan per 4 kurang faktor koreksi. Ini hasilnya. Nah, itu tadi gunanya kenapa dibuatkan tabel seperti itu. Jumlah perlakuannya. Setelah diperoleh JKT, JK kolom, JK baris, dan JK perlakuan, tinggal dikurangi saja jumlah kuadrat. Untuk mencari JKG-nya tinggal dikurangi jumlah kuadrat totalnya, dikurangi jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, dan jumlah kuadrat perlakuan. Nah, hasilnya seperti ini. Ingat, kalau hasilnya minus, nah itu ada salah perhitungannya. Nah, silakan dicek ulang kembali. Makanya harus teliti ya dalam memasukkan angka dan dalam menghitung. Namanya juga penelitian ya. Analisis seragam harus teliti. Kalau tidak teliti ya nanti ya akan rancu dalam menyimpulkan karena salah dalam perhitungan. Hati-hati. Nah, setelah itu, nah, untuk memudahkan, ya buat tabel seragamnya. Sebenarnya kan langsung dihitung KT-nya kuadrat tengah. Nah, ini kan sudah ada tadi. Yang ini belum ada ya. Ini belum ada. Nah, nanti ada baru data ini yang ada. Nah, tinggal dicari DB-nya. Nah, DB-nya sudah ada rumusnya tadi itu. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini R kurang 1, R kurang 1. Nah, langsung saja ini. Sama semua ini. Ini tinggal dikali ini. Ini kurang ini. Kali ini. Sama. Jadi, jelas hasilnya. Nah, ini sama semua kan? 3, 3, 3, 3. Ini tinggal 3 kali 2 ya. 6. Karena R kurang 1 dikali R kurang 2. Nah, 3 kali 2, 6. Total ya tinggal jumlahkan saja 15. Nah, sudah dapat DB-nya, JK-nya tadi sudah. Nah, tinggal cari KT-nya. Cari KT sama dengan rancangan sebelumnya.
KT ini adalah JK per DB. Nah, tinggal ini dibagi ini. Nah, diperoleh ini. Ini dibagi ini, dapat ini. Ini dibagi ini, dapat ini. Ini dibagi ini, dapat ini. Dapat KT-nya, cari F hitung. F hitung lebih mudah lagi. F hitung ini adalah kuadrat tengah baris dibagi kuadrat tengah galat. Nah, ini baris bagi ini. Jadi ini bagi ini, dapat ini. Ini dibagi ini, dapat ini. Ini dibagi ini, dapat ini. Nah, setelah itu bandingkan dengan F tabel. Nah, karena yang dilihat adalah taraf kepercayaan 95%, 95% itu adalah 0,05 ya. Kalau 99% adalah 0,01. Ingat ya. Kalau sudah 99% ya pasti akan lebih besar dari 95% ya. Yang 0,01 ya, biasanya pasti akan lebih besar dari 0,05. Ini karena kita menggunakan 0,05 atau 95%. Nah, maka perlakuannya signifikan. Kalau 0,01 sangat signifikan. Kayak saya bilang kemarin, kesimpulannya satu saja. Kalau menggunakan 0,01, sok menggunakan 0,01. Kalau menggunakannya 0,05, pakai saja 0,05. Yang jelasnya kalau dia sudah lebih besar dari 0,01, pasti akan lebih besar juga dengan 0,05. Nah, karena di sini menggunakan 95%, 0,05, maka dilihat F tabel 0,05. Ini 0,05 sama semua ya, baris kolomnya pasti. Galatnya juga sama, artinya pembagi dan pembilangnya sama. Nah, jadi hasilnya F tabelnya juga sama. Nah, untuk baris, ternyata dia tidak signifikan. Karena lebih kecil ya, 0,4. Lebih kecil dari 4,757. Nah, untuk yang kolom dan perlakuan, nah ternyata dia signifikan atau nyata. Karena dia lebih besar. Nah, 12 dan 6. Maka dikasih tanda bintang. Ini sebenarnya ada tanda juga TN di sini bisa diberikan tanda TN. Nanti dikasih keterangan di sini ya. Nah, ini tanda bintang sebenarnya signifikan. TN itu tidak nyata. Berarti itu lebih besar dari F tabel, maka pengaruh perlakuan nyata. Nah, ada kesimpulan bahwa pengaruh perlakuannya nyata. Nah, langkah selanjutnya adalah memeriksa perbedaan nilai rata-rata perlakuan. Nah, ini adalah uji lanjut. Nah, insya Allah minggu depan kita akan jelaskan seperti apa uji lanjut atau post hoc tes uji lanjut. Karena kita tidak tahu ya antara rataan perlakuan yang mana yang berbeda, mana yang sama. Nah, makanya harus dilakukan uji lanjut. Nah, untuk yang sisi iragam sampai di sini saja. Nah, nanti yang uji lanjutnya insya Allah minggu depan kita akan bahas. Nah, yang jelasnya ini sudah bisa disimpulkan. Nah, kesimpulannya bahwa apa tadi soalnya? Nah, bahwa jagung hibrida ini memiliki pengaruh hasil pipilan dari jagung. Nah, memiliki pengaruh terhadap jenis varietas jagung hibridanya. Jadi jenis varietas hibrida ini memiliki pengaruh terhadap hasil pipilan. Jadi semakin mungkin jenis hibrida A lebih besar dari B, atau lebih besar dari D, atau lebih banyak dari C. Nah, ini tergantung dari hasil uji lanjut nanti. Yang jelasnya ada pengaruh lah dari hasil pengujian yang dilakukan. Seperti itu. Nah, ini. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi kesimpulannya bahwa ada pengaruh ya, ada pengaruh dari varietas jenis jagung hibrida ini terhadap hasil pipilannya. Nah, jadi perlakuannya signifikan. Oke, sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Dan jangan lupa, seperti biasa ada tugas. Nah, BSL ini. Ini sudah ada tabelnya. Jadi langkah selanjutnya tinggal dihitung karena sudah ada tabelnya. Nah, seandainya cuma menjadikan data harus dibuatkan tabulasi dulu. Karena sudah ada tabelnya ya tinggal dihitung saja nanti. Langsung masuk ke hitungannya. Soalnya adalah buat hipotesisnya dulu. Terus lakukan analisis seragam. Buat tabel analisis ANOVA. Analisis seragam dan buat kesimpulannya pada taraf 95%. Nah, 95% ini adalah 0,05. Nah, tidak usah lagi cari 0,01. Karena saya cuma diminta 95 ya. 90%, bukan 99. Oke, selamat belajar. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti apa yang telah disampaikan.
Jika ada pertanyaan, sekali lagi saya harapkan silahkan ditanyakan di grup dan akan kita diskusikan. Jangan diam saja, karena semakin tidak bertanya, sesat di jalan ini semakin sulit ke depannya nanti ya, karena ini semakin berat ke depannya nanti. Jika tidak mengerti ya silahkan bertanya, akan kita diskusikan di grup. Oke, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Insyaallah akan dimudahkan jika ingin belajar ya. Silahkan semangat lagi belajarnya, jangan kendor, tancap terus, gaspol. Saya tutup pertemuan minggu ke-14 kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.